Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, video pembelajaran kali ini kita akan belajar akidah tentang kalimat thayyibah. Kapan kita harus mengucapkan kalimat thayyibah dan seperti apa sih kalimat thayyibah itu? Mari kita simak bersama. Nah, di sini sudah ada pengertian dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang baik yang berisi tentang ungkapan zikir kepada Allah. Nah, diucapkan ketika kita mendengar atau mengalami kejadian menyenangkan, atau musibah ataupun kesulitan. Jadi kalimat thayyibah ini ungkapan zikir kepada Allah diucapkan saat mendengar sesuatu atau kita mengalami kejadian menyenangkan ataupun musibah atau kesulitan. Nah, kalimat thayyibah ini ada 7 macam. Yang pertama adalah ta'awud, yang kedua basmalah, yang ketiga tahmid, yang keempat takbir, yang kelima tasbih, yang keenam tahlil, dan ketujuh hauqalah. Namun pada video kali ini kita tidak akan membahas semua kalimat thayyibah, tetapi kita akan bahas 3 kalimat thayyibah saja. Pertama ta'awud, basmalah, dan tahmid. Tanpa butuh waktu lama kita akan melihat ta'awud itu kapan diucapkan dan bagaimana kalimatnya. Ini ta'awud itu adalah kalimat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan untuk melakukan hal yang dilarang Allah. Nah, seperti apa kalimat ta'awud ini? Nah, ini lafaz dari kalimat ta'awud. Dibacanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa sih kita harus membaca kalimat ini atau kalimat ta'awud ini? Nah, itu. Tujuannya mengucapkan kalimat ini adalah untuk menghindarkan diri dari godaan setan dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Karena tugas setan atau pekerjaan setan itu adalah menggoda manusia. Jika kita ingin terhindar dari godaan setan, maka bacalah kalimat ta'awud ini. Biasa juga kalimat ta'awud dibaca sebelum membaca Al-Quran. Masih ingat dengan cerita Nabi Adam dan Siti Hawa yang dikeluarkan oleh Allah dari surga karena memakan buah khuldi. Kenapa mereka berdua memakan buah khuldi? Karena iman mereka tergoda atau goyah karena godaan setan. Akhirnya mereka berdua memakan buah khuldi sehingga Allah memisahkan mereka dan mengeluarkan dari surga. Dan setan ini memang dari sejak diciptakannya, setan sudah meminta untuk diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Dan meminta dan bersumpah untuk selalu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa serta keturunannya, yaitu kita. Untuk itu anak-anak, supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk ini, supaya kita tidak dibisikkan oleh setan, supaya kita tidak goyah keimanan kita, maka kita hendaknya membaca ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kapan waktu yang tepat? Ini waktu yang tepat untuk membaca ta'awud yaitu ketika memulai membaca Al-Quran. Biasa diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah membaca surat Al-Fatihah dan surat yang akan dibaca di dalam Al-Quran. Selanjutnya, sebelum mendirikan sholat. Kenapa sebelum mendirikan baca ta'awud terlebih dahulu? Supaya sholatnya khusyuk, terhindar dari godaan-godaan atau bisikan setan yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Jadi kita dianjurkan untuk membaca ta'awud sebelum mendirikan sholat. Yang ketiga, ketika melewati tempat-tempat yang menyeramkan seperti hutan, gua, dan kuburan. Selanjutnya,
ketika melakukan kegiatan lain selain ibadah, kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan agar semua kegiatan yang kita lakukan tidak keluar dari aturan agama Islam. Gitu ya anak-anak. Itu adalah lafaz ta'awud dan kalimat ta'awud yang pertama. Baik anak-anak, yang selanjutnya kita akan membahas basmalah. Tentu di antara kita semua pasti sudah sering bahkan mengucapkan kalimat basmalah. Ini adalah kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah sering kita ucapkan sewaktu memulai pekerjaan dan belajar. Juga diucapkan setiap kali seorang muslim melakukan ibadah wudhu, membaca Al-Quran, dan memulai kegiatan harian lainnya. Dengan mengucapkan basmalah, agar kita diberikan kemudahan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi, jika kita hendak melakukan sesuatu, awalilah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah biasa juga kita baca ketika memulai pekerjaan, hendak belajar, ketika hendak makan dan minum, ketika akan berpakaian. Selanjutnya ada tahmid. Tahmid itu adalah kata lainnya hamdalah. Ini adalah lafaz hamdalah atau tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira kalimat ini kapan seharusnya kita ucapkan? Betul, ketika kita mendapatkan kenikmatan, nikmat kesehatan misalnya, terhindar dari mara bahaya, atau setelah melakukan sesuatu. Tadi mengawali dengan kegiatan yang kita lakukan diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, alhamdulillahirabbil ini adalah artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, anak-anak, kata tahmid ini diucapkan ketika mendapatkan kenikmatan, mendengar kabar gembira, terhindar dari mara bahaya ketika kita berdoa, dan alhamdulillah ini disunahkan pula dibaca dalam wirid ketika selesai sholat fardu. Jadi anak-anak, kalimat tahmid ini merupakan sebuah pujian, sebuah ungkapan pujian yang hanya diserahkan dan disampaikan hanya kepada Allah saja. Baik secara aktual maupun verbal adalah bentuk dari manifestasi keparipurnaan dan kesuksesannya suatu tujuan. Hamdalah itu merupakan bentuk dari pujian pembuka, sekaligus merupakan pujian yang indah bagi yang berhak mendapatkannya. Setelah selesai membaca, misalnya kita membaca alhamdulillah, setelah kita belajar, setelah bangun tidur, dan setelah sarapan misalnya, kita membaca alhamdulillah. Jadi setelah melakukan segala sesuatu, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Kalimat tahmid bermakna hubungan dengan manusia, yakni tiada yang pantas kita lakukan dan ucapkan selain rasa syukur kita terhadap segala sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang telah ikut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi gitu ya anak-anak. Mungkin di antara kita semuanya sudah melakukan 3 kalimat ini dalam keseharian. Kita membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Kita membaca basmalah sebelum melakukan segala sesuatu. Dan kita mengucapkan alhamdulillah saat kita selesai melakukan sesuatu tadi. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru atau sifatnya sebagai pengingat. Semoga kita semua senantiasa selalu istiqomah mengucapkan kalimat-kalimat baik atau kalimat thayyibah ini. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri bersama-sama dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.